Yes, kabar baik datang dari AFC. Akhirnya Federasi Sepak Bola Asia tersebut akan memanggil wasit kontroversi yang curangi timnas Indonesia pada saat laga melawan Bahrain kemarin. Laga Bahrain versus Indonesia akan diulang. Benarkah? Temukan fakta lengkapnya di sini. Membanggakan. Usai cetak gol penentu kemenangan timnas Indonesia U17 atas Kuwait, beginilah kata-kata Baker. Buat semuanya terharu dan merinding dengarnya. Simak baik-baik video ini. Keterlaluan. Sikap Elkan Bagot yang dinilai netizen cuek terhadap timnas Indonesia usai mengucapkan ulang tahun padanya. Sebenci itukah Elkan Bagot dengan Indonesia sekarang? Apa yang sebenarnya dirasakan Elkan Bagot? Begini penjelasannya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Yes, kabar baik datang dari AFC. Akhirnya Federasi Sepak Bola Asia tersebut akan memanggil wasit kontroversi yang curangi timnas Indonesia pada saat laga melawan Bahrain kemarin. Laga Bahrain versus Indonesia akan diulang. Benarkah? Temukan fakta lengkapnya di sini. Wasit kontroversial Ahmed Al-Kaf dipanggil AFC. Apakah laga timnas Indonesia versus timnas Bahrain bakal diulang? Jurnalis Arab Saudi Nahar Kunais mengabarkan Al-Kaf dipanggil AFC bersama dua wasit lainnya. Mereka akan diinvestigasi atas sejumlah keputusan kontroversial yang dibuat. AFC memanggil wasit Oman Ahmed Al-Kaf, Muhammad Nazmi dan Abdullah Al-Jamali untuk diinvestigasi setelah melakukan kesalahan serius di laga Bahrain versus Indonesia, Al-Ain versus Al-Hilal, dan memanipulasi protokol VAR. Tulis Nahar Kunais di akun X-nya. Nahar Kunais, mereka diperkirakan akan diskors hingga akhir musim ini, lanjut laporan yang sama. Lantas dengan pemanggilan dan potensi hukuman itu, apakah laga timnas Indonesia versus timnas Bahrain akan diulang? Tentu patut dinanti apa keputusan dari AFC dan FIFA. Sebab diulangnya pertandingan lantaran wasit yang diduga terlibat kecurangan pernah terjadi di Afrika. Duel bermasalah itu melibatkan timnas Afrika Selatan dan timnas Senegal di kualifikasi Piala Dunia 2018. Kala itu FIFA memutuskan agar laga diulang. Penyebabnya wasit Joseph Lamptey dinyatakan bersalah usai memberi hadiah penalti untuk Afrika Selatan dari handball Kalidou Koulibaly. Berkat penalti itu, The Bafana menang 2-1. Dalam tayangan ulang terbukti bola mengenai kaki baru tangan sang pemain. FIFA menganggap Lamptey telah melakukan manipulasi pertandingan. Pengadil asal Ghana itu dijatuhi hukuman terlibat dalam semua aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola, baik level nasional maupun internasional, seumur hidupnya. Hukuman untuk Lamptey ini dikuatkan oleh putusan pengadilan arbitrase olahraga (CAS). Laga bermasalah itu lalu diulang pada November 2017. Hasilnya, Senegal menang 2-0 atas Afrika Selatan. Kemenangan itu terbukti penting untuk mengantarkan The Indomitable Lions menembus Piala Dunia 2018. Patut dinanti seperti apa perkembangan investigasi menyeluruh AFC terhadap Al-Kaf. Sebab itu bisa jadi memengaruhi kelanjutan nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semoga saja AFC tidak pilih kasih dalam memberikan ketegasannya. Bagaimana guys, menurut kalian apakah AFC nanti berani menghukum berat wasit Ahmed Al-Kaf? Dan hukuman apa yang pantas diberikan kepada wasit botak tersebut? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Membanggakan. Usai cetak gol penentu kemenangan timnas Indonesia U17 atas Kuwait, beginilah kata-kata Baker. Buat semuanya terharu dan merinding dengarnya. Simak baik-baik video ini. Matthew Baker berbicara terkait gol yang dicetaknya saat melawan Kuwait di matchday pertama grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pertandingan yang digelar di Abdullah Al Khalifa Al Sabah Stadium, Kuwait, Rabu 23 Oktober 2024 itu dimenangkan timnas U17 Indonesia dengan skor 1-0.
Gol tunggal itu dicetak oleh Matthew Baker pada menit ke-8 lewat sundulan dari bola umpan tendangan sudut. Selepas pertandingan rupanya pemain Melbourne City itu telah bertekad untuk mencetak gol sebelum turnamen dimulai. Saya telah memanifestasikannya cetak gol dalam 2 atau 3 minggu terakhir, kata pemain kelahiran 2009 itu. Matthew Baker juga mengaku sumringah bisa memberikan kontribusi gol. Ia juga bertekad untuk mencetak gol di laga selanjutnya. Saya sangat senang, tidak ada hal yang bisa lebih mendeskripsikannya saat mencetak gol, kata Matthew Baker. Hari ini gol pertama saya untuk Indonesia, semoga pertama dari banyak gol berikutnya. Saya sangat senang, akhirnya saya bisa cetak gol untuk Indonesia, ujarnya. Selanjutnya, tim besutan Nova Arianto itu akan melawan Kepulauan Mariana Utara pada 25 Oktober 2024. Setelah itu, pada 27 Oktober, Timnas U17 Indonesia menghadapi Australia. Saat ini, Australia memimpin grup G, Timnas U17 Indonesia di posisi kedua. Peringkat ketiga ditempati Kuwait. Kepulauan Mariana Utara di posisi terakhir. Hanya juara grup yang akan lolos langsung ke Piala Asia U17 2025. Sementara posisi kedua memiliki peluang dengan menjadi runner-up terbaik. Keterlaluan. Sikap Elkan Bagot yang dinilai netizen cuek terhadap Timnas Indonesia usai mengucapkan ulang tahun padanya. Sebenci itukah Elkan Bagot dengan Indonesia sekarang? Apa yang sebenarnya dirasakan Elkan Bagot? Begini penjelasannya. Pemain Blackpool FC Elkan Bagot sampai saat ini masih menyuki ucapan ulang tahun dari Timnas Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari akun Instagram Elkan di mana bek berusia 22 tahun itu belum juga merepost ucapan ulang dari Instagram Stories akun @Timnas Indonesia. Sebelumnya, akun Instagram resmi Timnas Indonesia memposting ucapan selamat ulang tahun Elkan Bagot pada Rabu 23 Oktober 2024. Biasanya pemain yang dimention akan merepost ulang postingan ucapan ulang tahun tersebut seperti yang dilakukan pemain Timnas Indonesia lainnya, yakni Eliano Reijnders. Adik kandung Tijani Reijnders itu juga merayakan ulang tahun pada 23 Oktober kemarin. Yang mana itu adalah perayaan ulang tahun ke-24 untuknya. Eliano lantas merepost update Timnas Indonesia tersebut. Namun, hal yang sama tidak dilakukan Elkan Bagot. Tentunya netizen langsung mengkaitkan hubungan Elkan dengan Timnas Indonesia. Banyak yang merasa yang kini hubungan kedua belah pihak semakin renggan. Kendati demikian, ada yang merasa Elkan memang jarang bermain sosial media. Mungkin saja bek yang sedang dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool FC itu memang tidak menyadari ada posting Timnas Indonesia yang memention dirinya. Elkan Bagot sendiri mulai tak dipanggil pelatih Shin Tae-yong semenjak insiden pemanggilan untuk Timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 kala itu membutuhkan tenaga Elkan Bagot untuk menghadapi Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis 9 Mei 2024. Kendati demikian, Elkan tak memenuhi pemanggilan itu. Disinyalir, ia sudah memiliki janji kepada sang kekasih untuk berlibur ke Maladewa dan Amerika Serikat pada musim panas 2024. Hal tersebut disebut-sebut membuat STY Gram hingga kini tak memanggilnya lagi. Namun itu semua hanya teori dan rumor belaka karena yang tahu pastinya hanya Elkan dan orang-orang di Timnas Indonesia. Tidak pernah menyerah. Itulah kata yang tepat untuk striker lokal yang kini bermain di Persis Solo, yaitu Ramadhan Sananta. Inilah ambisi besar yang ingin dicapai apabila dipanggil untuk Piala AFF 2024. Begini penjelasannya. Pemain Persis Solo, Ramadhan Sananta, mengungkapkan keinginannya untuk memperkuat Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. ASEAN Cup 2024 atau yang sering dikenal Piala AFF akan terlaksana pada 9 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Jadwal ini yang kerap menimbulkan masalah, pasalnya ASEAN Cup 2024 digelar di luar agenda FIFA sehingga tim akan kesulitan untuk memanggil pemain terbaik.
Timnas Indonesia sendiri sudah memiliki solusi untuk masalah ini. Caranya yakni dengan menggunakan skuad U23. Namun hal tersebut sepertinya belum menyelesaikan masalah yang ada. Seperti yang diketahui, banyak pemain U23 yang kini menjadi andalan di klubnya masing-masing. Tentu ini menjadi pertimbangan bagi klub melepas pemain ke Timnas Indonesia. Terlebih Liga 1 2024 hingga 2025 tetap bergulir di bulan Desember 2024 hingga Januari 2025. Terlepas dari semuanya, Ramadhan Sananta mengaku ingin memperkuat Timnas Indonesia nantinya. Namun pemain berposisi sebagai striker itu sadar bahwa keputusan akhir kini berada di tangan klubnya, yakni Persis Solo. Dipanggil pasti mau, tapi tergantung klub mau lepas atau enggak. Meski ini Piala AFF, tapi kan kita belum bisa juara. Bisa aja pemain U-Strip 23 yang bawa juara. Kita kan nggak tahu, kata Ramadhan Sananta saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2024. Sementara itu, Timnas Indonesia tergabung di grup B ASEAN Cup 2024. Tim asuhan Sintayong nantinya harus bersaing dengan Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Di sisi lain, grup A dihuni oleh Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Timor Leste. Negara yang menempati peringkat 2 besar akan langsung melaju ke babak semifinal. Antara Timnas Indonesia dan Bahrain tetap digelar di Jakarta. Langkah ini dilakukan setelah adanya laporan penolakan dari Timnas Bahrain untuk bermain di Indonesia, menyusul beberapa kekhawatiran terkait keamanan dan logistik. Tim Bahrain dikabarkan meminta perubahan lokasi pertandingan karena merasa Jakarta kurang kondusif saat ini. Apabila benar, Presiden Prabowo dalam pembicaraan teleponnya menegaskan bahwa keamanan di Jakarta sudah sangat baik dan siap menyambut pertandingan internasional tersebut. Ia juga akan menyatakan komitmennya untuk memberikan jaminan penuh terhadap kelancaran acara dan keselamatan seluruh pihak yang terlibat. Saya sudah berbicara langsung dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Kami menjamin laga ini akan berjalan aman dan lancar di Jakarta. Dan seluruh persiapan telah sesuai dengan standar internasional. Jadi untuk Timnas Bahrain gak usah takut, warga Indonesia itu baik-baik kok. Begitu kira-kira kata Prabowo. Gianni Infantino semoga saja merespons positif apabila Prabowo menghubunginya dan pihak FIFA akan melakukan evaluasi lebih lanjut terkait kondisi Jakarta. Infantino juga menyatakan dukungan penuh terhadap Indonesia sebagai tuan rumah yang memiliki pengalaman dalam menggelar acara olahraga internasional. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C antara Indonesia dan Bahrain ini merupakan partai yang sangat penting bagi kedua negara tersebut. Di sisi lain, setelah permintaannya tidak dikabulkan FIFA, apakah Bahrain pun juga meminta untuk laga tersebut digelar tanpa penonton agar pemain Timnas Bahrain tidak mendapatkan teror supporter Indonesia. Kita tunggu saja drama apalagi yang akan dibuat oleh Timnas Bahrain ini. Di sisi lain, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI, Dito Aryo Tejo, menyebut FIFA telah memastikan laga antara Timnas Indonesia versus Bahrain akan tetap digelar di Indonesia. Dia menjamin keamanan dan keselamatan tim tamu bakal terjaga selama berada di tanah air. Ya pokoknya kalau Bahrain sudah bersama Ketum PSSI, di mana saya sebagai Kemenpora sudah berikan statement resmi di mana kami menjamin keamanan tim Bahrain ketika bermain di Indonesia. Insya Allah tak akan ada ancaman dan keselamatannya pasti terjaga, kata Dito. Jadi kalau ada klaim-klaim atau statement dari pihak Bahrain yang mengatakan rasa tidak aman kalau berada di Indonesia, itu bisa kami pastikan tidak ada potensi ancaman atau potensi keamanan yang bisa membahayakan tim Bahrain. Jadi seharusnya tidak ada alasan imbuhnya. Dan FIFA juga sudah meminta pertandingan tetap di Indonesia. Harus di Indonesia, kalau tidak berarti menang WO, pungkasnya. Sebelumnya diketahui bahwa Federasi Sepak Bola Bahrain dalam kurung BFA meminta laga tandang kontra Timnas Indonesia dihelat di luar Indonesia. Pasalnya mereka mengklaim para pemain Bahrain mendapatkan ancaman dari netizen tanah air karena keputusan kontroversial dari wasit kala tim merah putih bertandang ke Bahrain pada pertengahan Oktober lalu.
BFA menilai keselamatan dan keamanan para pemain mereka kurang terjamin jika pertandingan tandang kontra Indonesia tetap berlangsung di Jakarta. Bagaimana guys menurut kalian apabila benar dengan langkah super cepat Presiden baru kita Pak Prabowo untuk hubungi langsung FIFA agar Indonesia versus Bahrain tetap di Jakarta? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Pernyataan sangat berani Calvin Verdonk jelang laga kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C sungguh di luar dugaan. Bisa membuat mental pemain Jepang hancur setelah mendengar pernyataan Calvin Verdonk tersebut. Bagaimana bunyi pernyataannya? Simak baik-baik. Pemain belakang NEC Nijmegen Calvin Verdonk angkat bicara soal kekuatan Jepang sebagai lawan timnas Indonesia di lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia versus Jepang bakal berlangsung pada 15 November 2024. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tim Samurai Biru jelas bukanlah lawan yang mudah. Pasalnya mereka sudah membuktikan diri jadi tim paling superior di grup C. Jepang baru imbang sekali dan menang 3 kali dalam 4 pertandingan. Samurai Biru baru kebobolan 1 gol dalam 4 pertandingan. Selain itu mereka juga diisi oleh banyak pemain top yang tampil di klub elit Eropa. Meski begitu Calvin Verdonk sudah siap menatap laga lawan Jepang. Pemain 27 tahun tersebut berkelakar bahwa Jepang tidak memiliki pemain yang bagus. Jepang tidak memiliki banyak pemain bagus, seloroh Verdonk sambil mengedipkan mata dan tertawa dalam wawancaranya dengan Forsanet. Dirinya tentu hanya bercanda soal pernyataan tersebut. Calvin Verdonk mengaku bahwa seluruh pemain Jepang adalah pesepak bola berkaliber. Pemain 27 tahun tersebut mengaku laga lawan Samurai Biru bakal menyenangkan bagi dirinya. Laga tersebut juga akan jadi duel dengan rekan setimnya di NEC Nijmegen, Koki Ogawa. Koki Ogawa sendiri berposisi sebagai penyerang tengah Jepang saat ini. Tidak hanya bercanda semua pemain top, ujar Verdonk. Itu akan menjadi pertandingan yang paling menyenangkan bagi saya. Tentu saja, karena kami akan melawan Koki. Tetapi juga semua pemain top lainnya. Bayangkan saja Takefusa Kubo, yang mungkin menjadi lawan langsung saya. Dia bintang di La Liga, lanjutnya. Timnas Indonesia masih tertahan di posisi kelima klasemen sementara grup C.